Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Video kali ini kita akan bahas pelajari bersama ya tentang induksi matematik di matematika SMA kelas berapa? 12 kelas 11 ya, kelas 11. Jadi bagaimana nanti induksi matematik itu bisa diterapkan pada tiga permasalahan yang berbeda yang berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah deret-deret ini ya, dengan deret penjumlahan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kalau di bilangan yang habis dibagi sesuatu gitu ya, habis bilangan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau nanti di pertidaksamaan, pembuktiannya bagaimana untuk induksi matematiknya. Nah sekarang kita coba langsung saja mulai ke yang pertama. Dan kalau mau dicoba dulu silahkan bisa di pause videonya, nanti dicocokkan hasil pembahasannya bagaimana. Kalau ada yang bisa ditanyakan nanti ditanyakan lewat komentar boleh. Oke, sip. Kita coba yang pertama ini ya. Ini ada deret tentang 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya sampai pola 3 ini. Nah, ini kita diminta membuktikan bahwa ini sama dengan benar ini kan gitu. Penjumlahan ini sama dengan benar ini. Nah, kita cek dulu kemarin bahwa untuk membuktikan induksi yang pertama kita harus tahu PN-nya atau pernyataan yang mau dibuktikan. Nah, ini pernyataan yang mau dibuktikan. Oke. Yang kedua, kita harus cek dulu untuk kebenaran ya atau kebenaran P pernyataan N ini untuk N tertentu. N tertentu bisa N1, 2, yang paling mudah-mudah saja, oke ya. Nah, gitu. Kemudian ketiga, kita melakukan langkah induksi. Langkah induksi. Nah, ini disinilah induksi matematik. Langkah induksi itu kita cek kebenaran asumsi dari ketika N kita sama dengan kan K, maka asumsinya dia benar. Maka nanti seharusnya jika N-nya kita rubah jadi K plus 1, maka juga harus benar. Nah, ini ada langkah-langkah yang kita lakukan. Sekarang kita cek, ini adalah sudah bentuk PN. Ini adalah PN-nya ya. Ini sudah pernyataannya. Kita sudah punya pernyataan. Kalau belum punya pernyataannya, maka kita susun pernyataannya dulu. Nah, misalkan membuat pola penjumlahannya dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita cek untuk PN N tertentu. Yang paling gampang kita cek untuk N sama dengan 1. Jadi yang N1 berarti kan ini yang bagian depan saja. Oke ya. Pilihan pertama, ini dimasukkan 1, 1. Nanti gitu ya. Berarti ketika ini 1 sama dengan, ketika N-nya sama dengan 1, berarti ini N-nya juga 1. 3 dikali 1 min 1 kan gitu per 2. Oke, 3 ini 3 dikurangi 1 ya toh. Berarti 2, 1 kali 2, 2 per 1, 1. Berarti sama ini ya. Sudah benar 1 sama dengan 1. Berarti ini sudah benar. Di N sama dengan 1 dia sudah terbukti benar. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sekarang kita ngecek yang kedua. Jika N-nya sama dengan K, maka kita asumsinya harus benar ini nanti. Asumsinya benar bahwa ini 1, kita tulis 1 ditambah 4 ditambah 7 yaitu pernyataannya ini. Ditambah berapa ini? 3. N-nya kita ganti K min 2 gitu ya. Sama dengan ini ya. Sini K per 2. Nah, ini toh per 2. Nah, sekarang ini kita asumsikan benar. Berarti nanti seharusnya ketika N-nya sama dengan K plus 1 itu juga benar kan gitu. Maka kita cek ini. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah titik ditambah ini kan sampai K tadi ya toh. 3K min 2 ini kan sampai N sama dengan K tadi ini toh. Nah, berarti kita ketika N-nya jadi K plus 1 berarti di sini tambahi 1 lagi. Suku 3K plus 1 gitu ya, min 2. Oke. Sama dengan berapa ini? K-nya diganti berapa? Kita cek ke bawah aja biar K-nya diganti K plus 1. Kan gini jadinya. Ini jadi 3, ini K-nya jadi K plus 1, oke, min 1. Oke, per berapa? 2. Nah, sekarang kita cek. Sampai sini tadi ini kan sama dengan mana? Sama dengan ini, kan sama dengan K ya. Berarti ini bisa diganti dengan apa? Bilangan K yaitu 3K min 1 per berapa? Per 2 ditambah ini 3K yaitu plus 1 terus min 2. Kan gini ya. Oke, sama dengan ini. Sama dengan
plus 1 terus 3K plus 1 min 1 set per 2. Nah, sekarang kita buktikan. Dibuktikan, kita cek buktikan apakah ini sama dengan ini. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti cara membuktikannya gimana? Kita buktikan ruas kiri dibentuk ke ruas kanan atau ruas kanan dibentuk ke ruas kiri. Yang mana yang paling enak? Yang mana yang paling enak? Kita buat yang di mana ini? Nah, kalau gini kita coba cek aja ya, kita coba cek ini. Ini kita jadikan 3K. Ini plus berapa ini? Plus berapa? 3 ya dah. Plus 2, plus 3. Terus ini dikurangi 1. Kita coba ure-ure ya. Kita coba ure-ure. Bisa nggak ini kira-kira ya dibuktikan? Berarti ini kita bisa sederhanakan ya langsung kan. Ini kita bisa coba sederhanakan. Yang mana ini? Berarti K plus 1 gitu. Ini kita rubah jadi 3K plus 3 min 1 berarti 3K plus 2 ya. 3K plus 2 per 2. Nah, sekarang ini kita coba. Kita modifikasi yang sini. Yang sini berarti 3K plus berapa? 3 min 2 berarti jadi berapa? Ini K tetap 3K min 1 per 2 ditambah ini jadi 3K ini kan jadi plus 1 ya dah. 3K plus 1 ini. Oke, 3K plus 1. Sekarang kita mau rubah ini jadi ini. Bisa nggak? Jadi ini jadi. Nah, kita coba aja ini kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya. Apakah ini sama dengan ini kan gitu. Kita samakan jadi berapa? 2. Berarti ini tetap K ya dah. 3K min 1 ditambah ini dikali 2 jadi 2 ya dah, dikali 3K plus 1. Nah, apakah nanti ini bentuknya bisa kita samakan dengan situ? Gimana ya, kita coba aja ini jadi 3K kuadrat min K ditambah ini jadi 6K ya toh plus 2 per 2. Oke. Nah, kita coba lagi ini 3K. Oke, ini jadi plus 5K ya toh plus berapa? 2 per 2. Nah, ini kuadrat ya. Ini bisa kita faktorkan kah? Kita faktorkan kah? 3K ya toh. Kemudian ini jadi K gini kan. Kalau dijumlah dikali hasilnya plus 2 berarti plus 1. Kita coba ya. Plus 2 dan plus 1. Oke, coba. Per 2. Oke, berarti ini kalau kita kali adalah 3K kuadrat. Ini jadi 3K tambah ini 5K bener ini jadi oke. Berarti ini bentuknya sudah sama yang ruas kiri. Apakah ini sudah sama dengan ini? 3K kuadrat 3K plus 2 3K plus 2 dikali K plus 1 per 2. Oke, berarti sudah benar juga. Artinya kalau sudah benar, nah ini langkah induksinya sudah selesai, maka terbukti bahwa pernyataan ini bernilai benar, gitu kan logikanya. Oke. Gampang ya, gampang mengikuti, bisa mengikuti. Oke, silahkan. Kalau bingung bisa ditanyakan. Yang kedua sekarang. Yang kedua kita bisa coba ini dengan teman-teman bisa pause dulu kalau mau coba dikerjakan. N kuadrat plus N habis dibagi 2. Untuk sembarang bilangan asli N ya, untuk sembarang bilangan asli N. Untuk sembarang bilangan asli. Nah, kita butuh apa? Pernyataan. Kita butuh pernyataan. PN-nya kita bisa tulis gimana? Pernyataan mau dibuktikan bahwa N N kuadrat ditambah N itu PN-nya ini ya. Itu sama dengan kalau habis dibagi 2 berarti kan dia punya faktor 2. 2 dikali bilangan tertentu, sembarang ini ya. Sembarang bilangan tertentunya. Kita tulis pernyataannya ini. Oke kah? Kita buktikan. Kita buktikan di langkah yang pertama untuk N sama dengan 1 ya. Ketika N sama dengan 1 berarti ini jadi 1 kuadrat ditambah berapa ini? Ditambah berapa? 1 kan gitu ya. Sama dengan
2 dikali C kan gini. Maunya kan ini. Apakah ini adalah nilainya 2? Nah, sama dengan 2 dikali C. Berarti 2 ini kan 2 dikali 1. 2 dikali C. Nah, maka sudah terbukti bahwa bentuk ini sama dengan bentuk ini kan gitu. Ini C-nya sama dengan 1 untuk N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya 2 nanti berapa? N-nya 3 berapa kan? Bisa dibuktikan. Itu sudah benar ya. Oke, sekarang kita ke langkah yang berikutnya. Langkah dasar ini sudah, sekarang langkah induksi. Ketika kita rubah N-nya sama dengan K. Ketika N-nya sama dengan K, berarti Pn ini jadi gimana? K kuadrat ditambah K kan gitu sama dengan 2 dikali C. Ini kita asumsikan benar. Kemudian kita ngecek jika N-nya sama dengan K plus 1. Nah, jadi gimana? Nah, jadi ya K kuadrat plus K ditambah 2C ada mas 2 sih sama dengan 2C, jadi ngelantur gini ya, sama dengan 2C. Nah ini ketika N nya sama dengan K plus 1 maka ini jadi K plus 1 berapa ini, kuadrat ditambah K plus 1 itu sama dengan 2 dikali C juga kan gitu harusnya ya kan. Gitu ya. Nah sekarang kita coba cek bahwa ternyata C nya ini, kalau ini sudah berubah jadi K plus 1, C nya ini kan ini konstantanya atau nilai variabelnya yang mengikuti ini bisa berbeda. Ini bisa berubah jadi E, bisa jadi nilainya kan kita bisa berbeda-beda, bisa D, E, F yang nilainya tertentu itu dan tidak selalu sama dengan nilai ini ya kan. Nah, kita coba cek saja, buktikan saja di sini apakah nanti mengandung 2 kali sekian gitu. Karena dia punya faktor 2, ini kita masukkan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 kan gitu ya, ditambah K plus 1 kan gitu. Nah, kita coba sederhanakan K kuadrat plus 3K jadinya kan gitu plus 2 ya kan. Kalau ini kita selesaikan bisa nggak ya ini jadi kan K kuadrat ini jadinya gimana? Gimana ini kita bisa menyelesaikan ini? Kita bisa mencoba yang bisa mengandung 2, gimana ya? Apakah ini bisa dibuktikan dengan mengandung 2 ini? Ayo. Bagaimana cara membuktikan? Ini harus merubah bentuknya ya. Kita harus merubah bentuknya dari yang itu tadi, yang ini menjadi yang bentuknya harus 2 dikali titik-titik di dalamnya apa gitu. Nah, itu baru nanti bisa terbukti apakah ini benar seperti itu. Coba ya, kita coba cek. Oh, kita coba cek. Tadi kan kita sudah punya ini ya. Kita sudah punya ini, berarti kalau kita rubah ini jadi K plus K. Ini kita pisah lagi. Ini kan kita bisa pisah jadi kembali lagi bahwa ini punya K dan dia juga punya 2K. Oke ya, ini K kuadrat plus K. Ini kan bentuk yang ini. Ya kan, ditambah ini kan tetap sama ya, ditambah 2 berarti ini. Kita bisa ini. Oke. Kalau ini berarti kita bisa jadi 2K plus 1. Oke, yang ini tadi kan sudah 2C tadi ta. 2C. Berarti kalau kita keluarkan ini jadi 2 dalam kurung C ditambah K plus 1 kan gini. Nah, berarti kan sudah benar ini bentuknya. Oh, baterainya low. Sebentar, saya pasang charger dulu ya. Oke, sudah di charger, ini sudah aman. Nah, berarti kita sudah dapatkan bentuknya adalah 2. Aduh, kok ini kok jadi urat gini? Berarti bentuknya di 2. 2 dikali titik-titik ini tadi sudah sama dengan ini. Berarti dia punya faktor 2, artinya habis dibagi 2 kan gitu. Kita ngerubahnya ini. Kalau bentuknya adalah habis dibagi bilangan tertentu, maka kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya ini. Coba ini sudah ada bukti bahwa dia 2C, maka tinggal kita membuktikan kalau K plus 1 nanti gimana. Ini kita tetap membutuhkan yang ini tadi. Oke. Sip ya. Oke. Itu
Terus yang ketiga sekarang, jika bentuknya seperti ini, lebih besar daripada ini untuk bilangan asli sembarang. Ini PN-nya sudah kita dapat. Sekarang kita buktikan untuk N1 tidak bisa karena dia benernya harus N lebih besar sama dengan 3. Berarti kita ambil N sama dengan 3 saja yang paling sederhana kan gitu. Kita buktikan bahwa 2 pangkat dikali 3 pangkat 2 itu lebih besar daripada berapa? 3 ditambah 1 kuadrat. Jadi ini berapa ini? 9, 9 ini 18. 18 lebih besar dari ini 16. Ya 4 kuadrat 16. Benar ya berarti? Benar. Oke. Kalau ini sudah benar, kita buktikan bahwa N-nya sama dengan K. Gimana? Ini langkah induksinya ya. Ini kita rubah, berarti bentuknya jadi 2K kuadrat lebih besar dari K plus 1 kuadrat kan gitu. Oke, kita anggap ini asumsinya benar. Oke ya kan gitu. Sekarang kita masuk untuk N sama dengan K plus 1. Ini langkahnya. K plus 1 jadi gimana? Berarti ini kita masukkan N-nya jadi K plus 1, 2 dalam kurung K plus 1 kuadrat lebih besar dari ya K plus 1 ditambah 1 dan dikuadrat. Ini kan. Nah, kita mau bawa kemana ini agar terbukti ini lebih besar daripada ini kan gitu. Ini lebih besar daripada ini. Oke. Kita sudah punya dapat data bahwa kalau kita punya 2K kuadrat itu jelas lebih besar daripada K plus 1 kuadrat. Maka kalau ini gimana? 2K kuadrat. Kita coba urai aja ya. Kita coba urai ini. Berarti ini jadi gimana ini? Jadi 2 dikali K kuadrat plus 2K plus 1 ya gitu ya. Itu lebih besar sama dengan ini. Jadi ini tak tetap dari sukunya ini ya, berarti K plus 1 kita rubah ini kuadrat kan gitu ya. Berarti terus tambah 2 dalam kurung K plus 1 ya toh, dikali 1 ditambah ini 1 kuadrat 1. Paham ya? Ini kita misalkan ini A, ini B, berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat kan gitu. Oke, coba. Kita coba pelan-pelan untuk mengeksekusinya ini. Kita punya 2K. Berarti ini ada 2K, gitu. 2K kuadrat ditambah berapa ini? 4K. Oke, ditambah 2 itu lebih besar daripada ini. K plus 1 ya dah kuadrat ditambah ini berapa? 2K ya dah ditambah 2K 2 ya dah, ini dikali ini 2K 2 ditambah 1 plus 3. Nah, sekarang kita coba tinggal cek saja ini. Kita punya suku ini tadi dah lebih besar daripada suku ini. Oke, kita cek. Berarti ini sudah terbukti benar tadi di sini kan. Nah, sekarang kita buktikan ini. Apakah ini lebih besar daripada ini? Logikanya gimana? Kalau ini dungkanya dikalikan 4, ini K-nya dikalikan 2, berarti kan otomatis akan lebih besar yang sini. Ini selisihnya hanya 1. Berarti logikanya kan 4K plus 2 itu akan lebih besar sama dengan dari 2K plus 3. Kalau kita cek saja ini, kita buktikan yang tahap kedua ini. Untuk K-nya misalkan 1 berarti 4 ditambah 2 6. 1 berarti 5. Semakin besar ini K-nya 2 berarti 8. 8 ditambah 2 10. 10 ini 2 berarti 4 7. Wah, semakin besar kan ini, semakin terbukti lebih besar daripada ini. Berarti kalau ini dan ini saja sudah lebih besar daripada ini, terus ini juga lebih besar daripada ini, maka pernyataan 2K plus 2K kuadrat plus 4K plus 2 itu pasti lebih besar daripada K plus 1 kuadrat plus 2K plus 3. Berarti ini sudah terbukti. Kita pakai logika ini saja. Nah, gitu kan, simpel, gampang. Paham? Nah, kalau belum paham silahkan tanya di kolom komentar. Ini perlu banyak latihan karena kita harus merubah-rubah bentuk matematiknya. Gitu ya. Semoga sukses dan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sampai ketemu lagi.